Dewa Naga Kehancuran. Pertarungan sengit. Istana Bawah Laut. Kekuatan yang terpancar dari tubuh pemimpin kelompok jubah ular membuat Yue sangat waspada. Ia tentu tahu bahwa kekuatan sebesar itu tidak mungkin ia hadapi karena sangat dekat dengan kekuatan tingkat alam sage tahap keempat. Sementara untuk Jie Yan, ia hanya sedikit waspada saat ini. Ia tidak tahu mengapa dirinya sangat ingin menghabisi pemimpin kelompok jubah ular. Ia merasa bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Kalian semua akan mati di sini. Pemimpin kelompok jubah ular pun langsung menghilang dalam sekejap ketika ia mengaktifkan kemampuan jubah ular yang sangat mirip dengan teknik gerakan tubuh. Sangat cepat. Yue yang menatap itu pun langsung mencoba menyerang kembali ketika melihat pemimpin kelompok jubah ular mencoba menyerang Jie Yan. Jie Yan juga terkejut dengan gerakan tinggi seperti itu. Ia pun langsung mengangkat pedangnya untuk menahan pemimpin kelompok jubah ular yang tampak ingin membelah lehernya dengan mudah. Terang! Bush! Jie Yan yang mengangkat pedangnya sedikit ke samping di dekat lehernya pun menahan serangan pemimpin kelompok jubah ular. Apa? Pemimpin kelompok jubah ular terkejut saat menatap serangannya ditahan oleh Jie Yan. Ia pun ingin menyerang kembali tetapi memasang wajah gelap saat seseorang menyerangnya dari atas. Matilah! Yue mengayunkan bambu yang ia pegang tepat ke arah kepala pemimpin kelompok jubah ular. Bambu miliknya saat ini tampak berubah menjadi berwarna hitam pekat. Tidak hanya itu, bahkan ada petir berwarna hijau yang tampak memercik sedikit. Tameng Ki jubah ular. Ush! Seluruh permukaan tubuh pemimpin kelompok jubah ular pun langsung dilapisi oleh Ki. Terang! Pemimpin kelompok jubah ular pun langsung melesat seperti meteor ke arah permukaan laut. Bom! Getaran besar terjadi saat tubuh pemimpin kelompok jubah ular menghancurkan banyak bebatuan koral. Jie Yan melirik sekilas ke arah bambu yang dipegang oleh Yue. Ia juga merasakan bahwa kekuatan yang terpancar beberapa saat lalu sedikit mirip dengan Ki Raja tetapi di sisi lain juga tidak. Ia ingin memeriksanya sekali lagi dengan matanya yang dapat menembus banyak hal. Tetapi saat ini musuh masih ada sehingga ia menyampingkan pemikirannya tentang hal itu untuk saat ini. Teleportasi. Jie Yan menghilang dalam sekejap dan muncul tepat di atas pemimpin kelompok jubah ular. Ia pun mengayunkan pedang yang ada di tangan kanannya sekuat tenaga yang ia bisa. Bilah pemusnah. Pemimpin kelompok jubah ular yang perlahan bangkit pun menatap Jie Yan dengan terkejut. Ia pun langsung mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah atas. Terang! Bush! Serak! 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 Jeres! Banyak tempat tersayat-sayat oleh sisa teknik yang ditahan oleh pemimpin kelompok jubah ular. Ia sangat terkejut dengan teknik yang dilancarkan oleh Jie Yan, ia sama sekali tidak pernah melihat teknik seperti itu. Bahkan Yue terkejut dengan yang dilakukan oleh Jie Yan. Bukankah dia dahulu menggunakan tombak? Lalu, semua gerakannya juga sangat berbeda. Yue menyampingkan pemikirannya lalu langsung menghilang dalam sekejap juga. Ketika ia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah pemimpin kelompok jubah ular, musuh melirik ke arahnya dan langsung menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Mata Jie Yan menyipit seketika karena pemimpin kelompok jubah ular memang menyatu dengan alam itu sendiri. Ia pun melirik ke banyak tempat dan ia langsung menemukannya jika ada gerakan Ki sedikit saja. Kehancuran ruang. Jie Yan pun mengarahkan telapak tangan kirinya ke arah tempat tertentu dan Ki pun langsung berputar di tempat tersebut.
Blar. Ledakan terjadi dalam sekejap tetapi ledakan tersebut tampak teredam, tidak ada debu yang berterbangan, hanya ada tempat kosong yang terlihat dalam sekejap. Yue yang mencari keberadaan pemimpin kelompok jubah ular pun terkejut ketika melihat teknik Jieyan. Ia juga langsung menyerang ke arah tempat tersebut karena langsung merasakan ki seseorang. Hutan bambu. Wush. Yue melempar bambu di tangannya dan langsung tertancap di permukaan laut di tempat Jieyan menyerang sebelumnya. Jeres. Bambu-bambu yang sangat tajam pun melesat ke arah langit setinggi puluhan meter. Blar. Ledakan besar terjadi dan semua bambu-bambu tersebut musnah. Satu sosok yang melayang di jarak 5 meter dari atas tanah pun memasang wajah gelap. Sangat terlihat banyak luka di tubuhnya saat ini. Tatapannya tertuju pada Yue terlebih dahulu lalu ke arah Jieyan. Ia tahu bahwa keduanya sangat berbahaya, terutama untuk Jieyan. Apa serangan sebelumnya? Jika aku tidak menggunakan ki dalam jumlah yang sangat besar, aku merasa bahwa tubuhku akan ditarik ke tempat lain dan itu merupakan akhir dari hidupku. Batin pemimpin kelompok jubah ular dengan wajah muram. Raut wajahnya pun berubah seketika di saat dirinya mengambil keputusan untuk menggunakan teknik terkuat yang bisa ia gunakan menggunakan gabungan dari ki serta jubah ular miliknya. Transformasi Raja Ular. Bush. Ki yang sangat besar menyelimuti tubuh pemimpin kelompok jubah ular. Itu tampak memadat lalu sebuah ular raksasa dengan bintik emas di dahinya terlihat. Di tempat itu, terlihat pemimpin kelompok jubah ular yang memasang wajah dingin. Ia tidak menyangka bahwa harus menggunakan kemampuan terkuat miliknya melawan dua kultivator tingkat alam sage tahap kedua. Apa? Bagaimana bisa dia berubah menjadi ular raksasa itu? Yue yang berada di sebelah Jieyan sangat terkejut saat ini. Sementara Jieyan, ia hanya menyipitkan matanya dan bersiap-siap untuk bertarung. Bocah-bocah sialan, kalian akan tahu bahwa berurusan denganku adalah sebuah kesalahan. Teriak pemimpin kelompok jubah ular dan langsung melesat ke arah keduanya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Menatap ular yang bergerak seperti sebuah cahaya, Jieyan melebarkan matanya. Ia pun langsung mengerahkan semua ki-nya bersamaan dengan ki raja di permukaan pedang yang ada di tangan kanannya. Zep. Jieyan melesat lalu langsung mengayunkannya pedangnya sekuat tenaga sementara ular yang dikendalikan oleh pemimpin kelompok jubah ular membuka mulutnya. Terang. Bush. Ki ungu dan emas bercampur petir merah meledak ke segala arah. Pemimpin kelompok jubah ular tersenyum kejam. Gas berwarna hijau tampak hendak meledak dari mulut ular tersebut tetapi ia langsung melihat ke arah tertentu dengan wajah muram. Bambu kematian. Bush. Ular tersebut pun langsung melesat ke arah langit saat Yue menggunakan salah satu tekniknya. Tubuh ular tersebut tidak ditembus sama sekali tetapi dibawa ke langit oleh kekuatan yang sangat besar. Itu tidak dapat menembusnya. Batin Yue dengan mata menyipit. Jieyan di sisi lain, ia pun langsung membuat gerakan lainnya dengan pedangnya. Dung. Kilatan ungu terlihat jelas di matanya saat ia menyerang dari kiri ke kanan dengan sekuat tenaga. Seni rahasia, teleportasi bilah kekacauan. Sraing. Pemimpin kelompok jubah ular yang menyetabilkan tubuh ular raksasa tiba-tiba merasakan bahaya dari segala arah datang. Ia pun langsung menggunakan ki dalam jumlah yang sangat besar untuk membuat pelindung. Jirah jubah ular. Sisik-sisik tebal pun menutupi tubuh ular tersebut. Serak, 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 serak.
Tebasan datang dari segala arah yang membuat teknik pertahanan tersebut memiliki banyak retakan. Wajah pemimpin kelompok jubah ular menakdis sangat muram karena ia tahu bahwa jika ia tidak menggunakan teknik tubuh Raja Ular, bisa dipastikan dirinya akan terpotong-potong menjadi puluhan bagian. Pertahanan yang luar biasa. Batin Jieyan saat menatap ke arah ular dengan mata menyipit. "Bocah-bocah sialan. Kalian akan mati di sini," teriak pemimpin kelompok jubah ular saat mata ular tersebut bersinar terang. Rahang ular tersebut terbuka lalu ki berbentuk gas berwarna hijau pun langsung meledak dan menutupi seluruh tempat. Teknik terkuat, racun pemusnah massal. Episode sebelumnya, sosok familiar. Episode berikutnya, kebal terhadap racun. Istana bawah laut. Ki berbentuk gas berwarna hijau pun menyebar ke segala arah. Saat gas itu menyentuh bebatuan koral, itu langsung melelehkannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jieyan dan Yue yang melihat hal itu pun terkejut. Mereka tentu tahu bahwa itu adalah racun yang sangat ganas. "Jieyan, ayo cepat pergi. Jika kita terkena racun itu, kita pasti akan langsung menjadi tulang." Yue pun langsung menghilang sambil melapisi tubuhnya dengan ki-nya. Tetapi ia memasang wajah gelap karena gas tersebut menyebar lebih cepat daripada yang ia duga. "Jika seperti ini, aku akan tewas," batin Yue. Ia pun mengambil keputusan dan menggunakan kekuatan terpendam yang ada di dalam tubuhnya. Kekuatan suci. Generasi. Tubuh Yue pun diselimuti oleh aura putih yang bukan ki. Ini adalah kekuatan khusus yang ada di dalam tubuhnya. Beberapa kekuatan besar mengetahui tentang hal ini, itulah sebabnya ia diincar oleh mereka semua. Ketika tubuh Yue disentuh oleh gas hijau tersebut, itu tampak meleleh tetapi itu kembali ke bentuk semula dengan sangat cepat. Ini adalah kemampuan menantang surga miliknya yang dapat melipat gandakan sel-sel dengan kecepatan yang sangat tinggi walaupun ia memiliki efek samping tertentu. Sementara itu, Jieyan terus berteleport ke banyak tempat untuk menghindari racun-racun yang kini telah menyebar dalam ruang lingkup puluhan kem dalam sekejap mata. Untuk Tang Yuha, ia langsung mundur sedari awal karena instingnya juga mengatakan bahwa ia akan tewas jika terkena gas tersebut. "Kau tidak akan bisa kabur," teriak pemimpin kelompok jubah ular. Targetnya saat ini adalah Jieyan karena ia merasa bahwa dia adalah yang paling berbahaya. Jieyan yang terus-menerus menggunakan teknik teleportasi pun sedikit muram karena ia merasakan kelelahan di tubuhnya. Ini adalah efek yang diterima tubuh jika menggunakan teknik tersebut secara terus-menerus. Setelah berteleportasi terus-menerus, kecepatan bergeraknya ketika berpindah pun semakin melambat. Ketika ia berpindah kembali, Jieyan yang menggunakan teknik teleportasi pun langsung terkena gas tersebut. Wajahnya muram untuk sesaat, tetapi ia terkejut kembali karena gas yang mengenai lengannya tidak memiliki pengaruh sama sekali. "Ada apa ini? Kenapa racun itu tidak berpengaruh padaku? Apakah ini mungkin karena racun itu tidak sepenuhnya kuat?" batin Jieyan. Ia tentu mempertimbangkan apakah apa yang ia pikirkan benar atau tidak, yaitu ia memiliki kekebalan terhadap racun. "Kau tidak akan lolos bocah," teriak pemimpin kelompok jubah ular saat mengendalikan ular lalu menembakkan racun dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya dan targetnya adalah Jieyan. Wajah Jieyan serius seketika. Ia sebenarnya merasa ragu apakah ia memiliki kekebalan terhadap racun atau tidak.
Tetapi instingnya mengatakan bahwa racun itu sebenarnya tidak berbahaya. Untuk mencegah dirinya berubah menjadi tulang, Jie Yan masih berteleportasi dan menggunakan ki di bagian tubuhnya. Tetapi ia hanya berani menyentuh racun itu sedikit saja. Ketika Jie Yan berteleportasi, sebagian kecil racun mengenai tubuhnya. Tetapi ia merasakan hal yang sama. Ini juga membuat Jie Yan tersenyum lebar karena jika dirinya kebal terhadap racun, ia pasti bisa menyerang pemimpin kelompok jubah ular. Sementara itu, pemimpin kelompok jubah ular sama sekali tidak menyadari apakah Jie Yan terkena racun atau tidak. Ia pun terus mengendalikan racun untuk mengejar Jie Yan. Dia tidak akan bisa kabur lagi. Kemampuan bocah itu berpindah tempat memang luar biasa. Tetapi dengan mengedarkan semua racun di ruang lingkup yang sangat luas, dia tidak akan bisa kabur lagi. Batin pemimpin kelompok jubah ular. Ketika Jie Yan muncul di tempat tertentu, ia pun langsung tersenyum lebar karena merasa sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan. Matilah bocah! Teriak pemimpin kelompok jubah ular sekeras mungkin. Di saat itu juga, ular raksasa itu pun tampak bergetar dan uap hijau berputar-putar di sekitar Jie Yan. Wush! Semua racun pun melesat ke arah Jie Yan membentuk sebuah bola. Yue yang selamat dari pengejaran racun pun terkejut saat ia melihat ke arah kejauhan. Jie Yan! Yue berteriak keras dan langsung melesat ke arah tempat Jie Yan berada. Ia tentu sangat tahu bagaimana berbahayanya racun itu. Ia harus menggunakan banyak ki untuk membentuk kekuatan suci agar tubuhnya terus-menerus beregenerasi. Bahkan untuk Tang Yuhai yang berada di tempat yang sangat jauh juga terkejut. Ia juga langsung bergerak karena tentu ia sangat khawatir saat ini. Ia tidak ingin sendirian karena ia hanya memiliki Jie Yan yang telah seperti kakak kandungnya sendiri. Pemimpin kelompok jubah ular menyeringai saat menatap itu. Ia sangat yakin bahwa Jie Yan pasti telah berubah menjadi tulang benulang dan bahkan mungkin tulangnya juga telah berubah menjadi cair karena terkena racun. Namun, saat-saat bahagia itu lenyap seketika saat seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya. Seni rahasia, tebasan dimensi. Celaka! Batin pemimpin kelompok jubah ular saat melihat Jie Yan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arahnya sambil bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia pun buru-buru menghindari serangan yang menurutnya mungkin akan membunuhnya. Sraing! Jeres! Arreggh! Ular dan bahkan pelindung ki yang tercipta di ular tersebut berupa sisik langsung dipotong saat Jie Yan melewatinya. Ia berhasil menghindar tetapi tetap terkena tebasan. Kali ini, ia benar-benar telah lumpuh total sepenuhnya karena Jie Yan berhasil merenggut lengan kanannya. Di kejauhan, Yue dan Tang Yuhai yang bergerak mendekat ke kabut asap pun langsung berhenti di tempat. Keduanya terkejut saat melihat Jie Yan tidak memiliki cedera saat ini. Hanya pakaiannya yang hanya tersisa sedikit karena semuanya hampir saja dihanguskan oleh racun yang sangat berbahaya tersebut. Dia masih hidup. Yue sangat terkejut karena ia tahu betapa ganasnya racun tersebut. Itu juga dikarenakan dirinya hampir terbunuh juga oleh racun tersebut. Sedangkan untuk Tang Yuhai, ia sangat bersemangat sambil bergumam, kakak tentu tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh kabut menjijikkan itu. Di tempat Jie Yan, ia sedikit terkejut bahwa pemimpin kelompok jubah ular masih bisa menghindar. Oleh karena itu, ia pun langsung menggunakan gerakan lainnya karena tidak mau membuang waktu melawan pemimpin kelompok jubah ular. Seni rahasia, teleportasi bilah kekacauan.
Seraing. Pemimpin kelompok jubah ular yang awalnya ingin menyerang balik menggunakan kemampuan terakhirnya, terkejut saat merasakan tebasan datang dari segala arah. Serak, serak, serak. Darah yang sangat banyak pun menyemprot seketika yang membuat pandangan pemimpin kelompok jubah ular hampir saja padam. Dengan amarah yang begitu besar karena dikalahkan oleh seorang bocah, ia pun mengambil keputusan. Bocah, karena aku akan mati juga, maka kau akan menemaniku ke alam sana. Pengorbanan akar spiritual. Episode sebelumnya, pertarungan sengit. Episode berikutnya, kematian pemimpin kelompok jubah ular. Istana bawah laut. Pengorbanan akar spiritual. Tubuh pemimpin kelompok jubah ular pun bersinar terang karena ia saat ini mengorbankan akar spiritual miliknya untuk meledakkan diri. Walaupun mungkin Jieyan dapat berpindah tempat, ia menduga bahwa ada batasan jarak pada teknik tersebut. Lagi pula, pemimpin kelompok jubah ular telah menganalisis sedikit tentang kemampuan Jieyan. Ada kalanya dia akan terkena serangan yang artinya ketika pemindahan tubuh ke tempat lainnya, itu membutuhkan proses juga. Jieyan yang menatap pemimpin kelompok jubah ular yang ingin meledakkan diri terlihat santai seperti biasa. Ia pun langsung menyimpan pedangnya lalu menyatukan kedua telapak tangannya. Tap. Seni rahasia, teleportasi ruang. Aura berwarna ungu pun memadat dari segala arah berbentuk kubus tepat ke arah tempat pemimpin kelompok jubah ular yang tampak hampir saja meledak. Ketika ruang yang dipadatkan oleh Jieyan telah melewati tubuhnya, ia pun langsung melemparnya ke tempat lain dengan mudahnya. Teleportasi. Zap. Pemimpin kelompok jubah ular yang hampir saja meledak tiba di tempat yang sangat jauh. Matanya melebar seperti bola pimpong. Ia tidak mungkin menghentikan peledakan dirinya lagi. Ia tidak menduga bahwa Jieyan akan memiliki teknik seperti itu dan cara pemindahannya juga sangat berbeda. Itu memindahkan semua ruang yang ada di sekitarnya yang artinya jika ia meledakkan diri, itu juga bisa dipindahkan. Sialan. Pemimpin kelompok jubah ular meraung keras dan menyumpahi Jieyan agar dikutuk 9 generasi. Duar. Ledakan dahsyat terjadi di tempat yang sangat jauh. Angin kencang berhembus ke segala arah. Ledakan tersebut membuat dampak yang sangat mengerikan karena mengikis permukaan dasar laut hingga membentuk kawah. Yue dan Tang Yuha langsung berlindung dari hempasan ki tersebut. Keduanya tentu sangat terkejut dan tentu dapat melihat apa yang dikatakan oleh Jieyan sebelumnya. Sedangkan untuk Jieyan, ki berwarna ungu dengan corak putih pun langsung menyelimuti tubuhnya. Ia juga tidak menduga bahwa meledakkan akar spiritual kultivator setingkat pemimpin kelompok jubah ular ternyata sangat mengerikan. Setelah ledakan mereda, Jieyan menatap ke arah efek ledakan yang akhirnya membuat kawah yang sangat dalam. Ia sangat yakin bahwa dirinya akan terluka parah jika menggunakan teknik teleportasi untuk memindahkan tubuhnya. Sebab, pemindahan molekul dan pemindahan tubuh sangatlah berbeda, dibutuhkan ki yang sangat besar untuk memindahkan tubuh. Serta, pemindahan benda ataupun ki lebih cepat dari pemindahan tubuh. Inilah kebenaran asli dari kemampuan teleportasi milik Jieyan. Jika saja aku sendiri yang berteleportasi, mungkin aku akan mengalami cedera karena tidak ada waktu yang cukup memutuskan koneksi dari tempat semula dari tempat sebelumnya. Jieyan menghela nafas panjang. Kakak, kakak. Suara Tang Yuha pun terdengar di telinga Jieyan. Ia pun menoleh dan menatap gadis kecil Tang Yuha yang tampak menatapnya dengan mata bersemangat. Ada apa Yuha? Tanya Jieyan.
Bisakah kakak mengajari aku teknik yang dapat membuat tubuh berpindah tempat dalam sekejap? Tang Yuha bertanya dengan antusias dan berharap bahwa kakaknya akan mengajarinya menggunakan teknik tersebut. Jie Yan terdiam dengan permintaan Tang Yuha. Sementara untuk Yue yang mendekat, ia juga penasaran teknik seperti apa itu karena bisa dikatakan bahwa teknik tersebut terlalu kuat untuk ada. Yuha, kakak tidak bisa mengajarimu teknik itu. Ini seperti kemampuan bawaan yang kau miliki. Kakak tidak bisa menggunakan itu juga, sama halnya seperti teknik yang kakak gunakan. Jie Yan menjelaskan dengan sabar agar Tang Yuha tidak memaksakan untuk meminta dijari teknik yang tidak mungkin dapat dia gunakan. Tang Yuha yang mendengar itu langsung memasang wajah sedih. Ia telah memikirkan bahwa dirinya berpindah dalam sekejap lalu menghabisi lawan seketika menggunakan pedang miliknya. Sedangkan untuk Yue, ia sedikit terkejut karena merasa bahwa kemampuan yang dibicarakan oleh Jie Yan dan Tang Yuha mungkin sama seperti miliknya yang merupakan kemampuan bawaan tubuhnya. Jangan sedih, kakak akan mencari cara atau mencari teknik yang mirip untukmu ketika waktunya tiba. Mungkin kakak dapat memodifikasi teknik tersebut agar sesuai denganmu. Ucap Jie Yan sambil menyentuh kepala mungil Tang Yuha. Mendengar itu, Tang Yuha tentu saja langsung bersemangat. Jie Yan memang memikirkan apakah mungkin memodifikasi teknik teleportasi karena sedari awal, kemampuan itu memang diadaptasikan oleh tubuhnya sendiri awal. Dari spekulasi yang ia buat, jika seseorang melakukan teleportasi seperti itu, bisa dipastikan bahwa tubuhnya akan dibelah menjadi berkeping-keping ketika mencapai sisi lain tetapi tidak untuk tubuhnya. Inilah yang disebut sebagai kemampuan garis darah bawaan. Lalu, apa yang akan kita lakukan saat ini? Yue membuka suara lalu melanjutkan, tidak mungkin seseorang seperti pemimpin kelompok jubah ular akan berada di tempat yang tidak ada apa-apanya. Perkataan Yue membuat Jie Yan berpikir dan langsung setuju. Dari perkiraannya, bisa dipastikan bahwa pemimpin kelompok jubah ular telah berada di dalam istana bawah laut selama hampir seminggu atau bahkan lebih. Dia tidak akan berdiam diri di satu tempat jika tidak ada yang istimewa. Ayo kita keliling tempat ini untuk menemukan apa sebenarnya yang diincar olehnya. Jie Yan pun langsung bergerak secara acak di sekitar tempat itu untuk mencari sesuatu yang diinginkan oleh pemimpin kelompok jubah ular. Tang Yuha dan Yue juga langsung setuju lalu bergerak di jarak tertentu untuk mencari di tempat lainnya. Setelah mencari dalam waktu beberapa jam, Jie Yan yang sedang terbang sambil menatap daerah sekelilingnya pun merasakan Ki Tang Yuha yang naik sedikit. Ini adalah sinyal yang diberikan agar dirinya dan Yue datang ke tempat tersebut. Tanpa membuang waktu sama sekali, Jie Yan pun langsung terbang ke arah tempat Tang Yuha berada. Sesampainya di sana, ia melihat Yue telah tiba dan menatap ke arah tertentu bersama dengan Tang Yuha. "Kakak, lihatlah." Tang Yuha yang melihat Jie Yan datang, langsung berseru sambil menunjuk ke arah bawah. Jie Yan yang berhenti di sebelah Tang Yuha menatap ke arah bawah dengan tatapan sedikit bersemangat. Dengan matanya, ia dapat melihat dengan jelas apa sebenarnya yang ada di dalam sana. Apa yang dilihat oleh Tang Yuha dan Yue sebelumnya adalah tumpukan herbal yang tumbuh, dan di situ juga ada sebuah formasi biasa yang digunakan untuk menyembunyikan beberapa herbal lainnya yang lebih berharga. Tunggu dulu, jika pemimpin kelompok jubah ular mengetahui tentang herbal ini, mengapa dia tidak mengambilnya? Tanya Yue dengan nada heran.
Lihat formasi yang dibuat oleh seseorang yang kemungkinan dibuat oleh pemimpin kelompok jubah ular. Itu adalah formasi ganda yang disembunyikan. Itu dapat menyerap ki dari langit dan bumi dan biasanya digunakan untuk mempercepat pertumbuhan herbal tertentu. Jika tidak, bagaimana mungkin persediaan herbal di benua Sein tidak akan habis jika semua herbal yang berumur puluhan ribu tahun telah digunakan oleh jutaan kultivator? Ucap Jie Yan. Aku juga pernah mendengar hal ini dari guru. Walaupun formasi ini sederhana, tetapi sangat sulit membuatnya. Bahkan di Sekte Cahaya Suci, hanya beberapa dari tetua yang dapat menggunakan formasi ini. Ujar Yue Yue. Ya, aku akan membuka formasi ini. Aku ingin melihat secara langsung herbal apa sebenarnya itu karena aku tidak dapat menembusnya sepenuhnya. Ucap Jie Yan. Menembus. Batin Yue Yue dan merasa bahwa penglihatan Jie Yan pasti berbeda daripada kultivator pada umumnya. Episode sebelumnya. Kebal terhadap racun. Episode berikutnya. Tempat yang belum terjamah. Istana bawah laut. Formasi yang digunakan oleh pemimpin kelompok jubah ular di beberapa herbal yang tumbuh di dasar laut adalah formasi ganda. Satu formasi untuk mempercepat pertumbuhan herbal, sementara yang lainnya adalah formasi tersembunyi untuk menyembunyikan herbal berharga yang sebenarnya. Ini tentu dilakukan untuk mengelabui siapapun agar tidak melihat herbal yang disembunyikan jika pembuat formasi tidak berada di sekitar daerah tersebut. Apakah kau bisa membuka formasi ini? Tanya Yue Yue menatap ke arah Jie Yan. Ini tidak sulit sama sekali. Aku telah belajar formasi sejak aku kecil. Formasi seperti ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Jawab Jie Yan. Walaupun ingatannya belum pulih dan ia tidak mengetahui bahwa dirinya telah bisa dianggap ahli formasi tingkat tinggi, ia memiliki keyakinan penuh membongkar formasi seperti itu dari semua yang ia pelajari dari kakek dan neneknya. Kakak sungguh luar biasa. Seru Tang Yuha walaupun Jie Yan belum bergerak sama sekali untuk membongkar formasi. Jie Yan hanya tersenyum mendengar pujian Tang Yuha walaupun ia belum memulai. Tanpa membuang waktu sama sekali, ia pun membuat formula dari formasi setelah ia menganalisisnya sesingkat mungkin. Wush! Kedua formasi itu pun langsung menghilang lalu sebuah herbal unik muncul di dalam formasi tersebut. Apa itu? Tanya Yue Yue penasaran saat menatap herbal yang tumbuh mirip dengan sebuah tombak dengan 3 bilah kecil. Ia pun menatap ke arah Jie Yan dan lanjut bertanya, apakah kau tahu apa sebenarnya herbal ini? Ini tidak terlihat seperti herbal sama sekali. Tidak. Aku tidak pernah membaca catatan tentang herbal ini bahkan dari buku pengetahuan milik nenekku yang sudah aku baca semuanya. Jie Yan menggelengkan kepalanya ketika menatap herbal yang mengeluarkan aura misterius. Karena tidak ada yang tahu herbal apa sebenarnya itu, Jie Yan pun mengambilnya karena menurutnya, walaupun usianya belum mencapai target yang mungkin diinginkan oleh pemimpin kelompok jubah ular, sangat disayangkan untuk membiarkan herbal tersebut ditinggalkan di tempat tersebut. Ia pun langsung membuat kotak tempat herbal lalu membuat formasi sederhana agar khasiat dari herbal tidak memudar. Pasti tidak hanya ini herbal berharga di tempat ini. Walaupun mungkin tidak ada yang lainnya, kita juga bisa sekaligus bergerak ke tempat lainnya. Saat mengatakan itu, Jie Yan menatap ke arah tertentu. Ayo pergi. Jie Yan pun langsung terbang diikuti oleh Yue Yue dan Tang Yuha. Mereka tidak bergerak dengan terburu-buru karena walaupun melakukan itu,
mereka tidak akan bisa mengelilingi daerah istana bawah laut yang dirumorkan memiliki luas seperti benua Sein. Setelah bergerak selama hampir 4 jam, kelompok Jieyan pun melewati daerah bebatuan koral. Apakah ini hanya halusinasiku saja? Gumam Tang Yuha saat menatap ke arah depan dengan tatapan heran karena ia melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Tidak, kau sama sekali tidak berhalusinasi karena aku juga melihatnya Yuha. Balas Yue. Sedangkan untuk Jieyan, ia juga merasa heran dengan apa yang ia lihat. Ia pun langsung berhenti di udara lalu menatap ke arah tempat yang lumayan jauh. Di kejauhan, terlihat sebuah ombak raksasa yang tampak tidak kunjung turun memiliki tinggi. Ombak tersebut membentang sejauh puluhan atau bahkan mencapai ratusan kilometer. Ombak tersebut membentuk sebuah lingkaran karena dari posisi kelompok Jieyan berada, itu terlihat melengkung sedikit. Yang artinya, ombak tersebut tampak seperti sedang melindungi sesuatu di dalamnya. Apakah kita akan pergi ke sana? Tanya Yue dengan alis sedikit terangkat karena ia merasa bahwa ombak itu tidak sesederhana kelihatannya dan sepertinya tidak bisa ditembus. Tentu kita akan pergi ke sana. Tempat itu tampaknya menyenangkan. Tang Yuha yang memiliki darah petualangan yang begitu kental di nadinya tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihat ataupun masuk ke dalam ombak tersebut yang mencapai ujung langit. Ayo pergi. Jieyan langsung terbang kembali dan ingin melihat apa sebenarnya isi dari ombak yang tampaknya menutupi satu wilayah luas tertentu di istana bawah laut. Tampaknya kakak memiliki pemikiran yang sama denganku. Tang Yuha berkata dengan bangga dan langsung terbang mengikuti Jieyan dari belakang. Sementara Yue, ia terdiam untuk beberapa saat lalu menggelengkan kepalanya karena merasa bahwa pergi dengan Jieyan dan Tang Yuha akan membawanya ke tempat tidak terduga. Tidak lama kemudian, ketiganya pun tiba di pinggiran ombak yang tampak tidak bergerak sama sekali walaupun air ombak tersebut terus bergerak ke arah atas. Jieyan memperhatikan dengan seksama dengan matanya tetapi ia tidak dapat menembus melalui ombak tersebut. Semakin tertarik karena sesuatu seperti itu sangat menarik minatnya. Aku dapat melihat menembus ombak ini. Tetapi aku merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Ujar Jieyan. Jika begitu, ayo kita masuk. Yue pun langsung memegang bambu di tangannya lalu mengayunkannya ke arah ombak untuk membuat lubang agar bisa masuk. Wush! Terang! Tetapi Yue sangat terkejut karena ombak tersebut tampak seperti besi. Hal seperti ini sangatlah menentang logika. Apakah ini tidak bisa ditembus? Sungguh sulit untuk dipercaya. Yue yang tidak percaya ombak itu tidak bisa ditembus pun langsung menggunakan kekuatan penuhnya. Bambu hitam. Ketika bambu di tangan Yue menjadi hitam, ia pun langsung mengayunkannya sekuat tenaga sekali lagi yang membuat Jieyan dan Tang Yuha menjaga jarak beberapa meter. Bam! Drurt! Percikan ki terlihat dengan jelas, tetapi tidak ada sedikit kerusakan pun pada ombak tersebut yang membuat Yue sangat terkejut. Selain itu, ia juga merasakan sakit di lengannya saat mencoba menghancurkan ombak. Perang! Yue langsung terhempas karena seperti ada gaya tolakan yang berasal dari ombak tersebut. Jieyan langsung menghilang dan menangkap Yue. Terima kasih. Ucap Yue saat menatap ke arah ombak dengan tatapan serius. Tampaknya ombak ini tidak sederhana sama sekali. Bahkan mungkin kekuatan tingkat alam sage tahap ke-6 tidak akan mampu menggoresnya.
Ucap Jieyan saat menatap ke arah ombak. Lalu, apakah kita akan pergi? Sangat disayangkan bahwa kita tidak akan bisa masuk ke dalam sana. Tang Yuha berkata dengan nada sedikit penyesalan. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Karena aku sudah tertarik untuk masuk ke dalam sana, maka kita pasti akan masuk. Ucap Jieyan dengan senyum kecil di wajahnya saat ia menyentuh pundak Yue dan Tang Yuha. Jieyan pun langsung melapisi keduanya menggunakan ki-nya karena ia ingin menggunakan teknik teleportasi. Jika ia tidak melakukan itu, bisa dipastikan bahwa Yue dan Tang Yuha mungkin akan terluka tidak seperti tubuhnya yang tampaknya telah beradaptasi sepenuhnya dengan teknik teleportasi. Teleportasi. Jieyan pun langsung menggunakan tekniknya. Apa yang? Yue yang belum menyelesaikan kata-katanya pun terkejut saat ia merasa seperti menembus sesuatu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu membuatnya merasa sangat pusing dan hendak muntah. Hal itu juga terjadi pada Tang Yuha karena walaupun ia pernah melakukan teleportasi bersama Jieyan, di waktu itu dirinya pingsan, jadi ia tidak mengingat sensasi seperti apa yang seharusnya ia terima ketika berteleportasi menggunakan teknik Jieyan. Di sisi lainnya tempat ombak berada, banyak kultivator yang mencoba untuk masuk ke dalam tetapi tidak ada yang berhasil sama sekali. Bahkan saat ini terlihat seorang pria muda yang tidak lain adalah Dai Mubai yang bersama dengan Xiao Zia dan Xia Yuer mencoba untuk masuk tetapi tidak berhasil sama sekali. Ini diciptakan oleh seseorang yang sangat kuat. Kita tidak akan bisa masuk ke dalam. Ayo kita berkeliling ke tempat lainnya. Xiao Zia menggelengkan kepalanya saat mengatakan hal itu kepada Xia Yuer dan Dai Mubai. Ia terlihat seperti seorang pemimpin yang membuat Xia Yuer tidak puas tetapi ia tidak berani berbicara. Ketika mereka pergi dari tempat itu, Xiao Zia melirik sekali lagi ke arah ombak sambil berkata dalam hatinya, apakah hanya perasaanku saja bahwa dia ada di sana? Xiao Zia tidak tahu bahwa apa yang ia pikirkan benar, tetapi walaupun begitu, ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus ombak tersebut sehingga ia lebih memilih pergi ke tempat lain bersama dengan Xia Yuer dan Dai Mubai untuk mencari sumber daya berharga agar lebih kuat. Organisasi Sein Langit. Saat ini, beberapa eselon atas sedang menatap ke arah lokasi istana bawah laut berada. Apakah mungkin akan ada yang dapat memasuki tempat itu? Pertahanan ombak itu bahkan hampir tidak bisa ditembus oleh kultivator tingkat alam Sage tahap ke-9. Harus ada sekitar 5 kultivator sekuat itu agar dapat menembusnya. Salah satu tetua langit pun berbicara. Kali ini mungkin juga tidak ada. Kita bahkan langsung dibuang keluar ketika badai ombak terjadi di dalam sana. Kita hanya bisa menjelajah selama 10 menit sekali karena ombak itu akan muncul di waktu itu. Apapun yang ada di dalam sana, itu pastilah sesuatu yang luar biasa karena hanya mungkin tempat itu yang tidak pernah dijamah oleh siapapun. Tetua lainnya berkata dengan nada serius. Para eselon atas organisasi Sein Langit tidak lagi berharap pada siapapun untuk menembus ombak yang meluncur setiap 10 menit sekali di tempat tersebut. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa seseorang akan menembusnya kali ini karena dia memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia tersebut. Episode sebelumnya. Kematian pemimpin kelompok jubah ular. Episode berikutnya. Tempat misterius. Istana bawah laut. Zep. Jieyan membawa Yue dan Tang Yuha ke dalam ombak yang tidak bisa ditembus sama sekali.
Dunia terasa berputar saat Yue membuka matanya karena ia tidak terbiasa berteleportasi seperti itu. Ia saat ini tahu teknik seperti apa yang digunakan oleh Jie Yan walaupun sedikit berbeda dengan gerbang teleportasi. Untuk Tang Yuha, ia memegang perutnya karena merasa sedikit mual. "Kau..." Yue menatap ke arah Jie Yan karena tidak percaya bahwa akan ada teknik seperti itu. Ia sangat sensitif terhadap perubahan Ki Genius Aura dan sebagainya. Tentu ia sangat menyadari bahwa teknik Jie Yan sebelumnya itu adalah teknik untuk menembus dimensi. Menurutnya, teknik seperti itu adalah teknik pamungkas yang hampir tidak pernah terlihat sama sekali. Jie Yan hanya diam dan menatap ke arah kejauhan dengan alis sedikit terangkat. "Tampaknya kita akan kesulitan di sini," ucap Jie Yan saat menatap ke arah kejauhan bahwa ada ombak yang bergerak ke arah mereka, walaupun itu lambat, jumlahnya sangat banyak. Ia memperkirakan bahwa setiap ombak yang muncul tiba-tiba akan mencapai tempat mereka berada dalam waktu hampir 10 menit dengan kecepatan seperti itu. Yue dan Tang Yuha pun menatap ke arah tempat yang sangat jauh dan memasang wajah terkejut. Mereka berdua tentu menduga bahwa ombak tersebut pasti sama kuatnya dengan ombak yang ada di belakang mereka. Walaupun ombak yang mereka lihat saat ini tembus pandang, itu pastilah sangat kuat. Dan ombak itu juga sama, mencapai ketinggian permukaan laut tempat dinding segel istana bawah laut berada. "Jangan berpisah dariku. Ayo kita pergi, setiap kali ombak mendekat, kita akan berteleportasi." Tidak mungkin untuk menghancurkan ombak itu karena itu memiliki komponen yang sama dengan ombak yang ada di belakang kita. Saat mengatakan itu, Jie Yan pun langsung terbang. Ia semakin tertarik dengan tempat yang ia masuki karena merasa bahwa tidak mungkin ada yang bisa mencapai pusat tempat tersebut jika tidak menggunakan teknik teleportasi. Yue dan Tang Yuha mengangguk serius dan langsung terbang mengikuti Jie Yan. Keduanya tidak akan membuat kesalahan berpisah karena mungkin ombak yang sedang bergerak itu lebih berbahaya dari ombak yang hanya diam di belakang mereka. Ketika sedang bergerak, Jie Yan memperkirakan bahwa setengah wilayah yang mereka masuki dihempaskan oleh ombak setiap 10 menit sekali. Setengah sisanya merupakan tempat yang sengaja disembunyikan oleh siapapun yang menciptakan tempat tersebut. Saat ombak mendekat, Jie Yan langsung menggunakan teknik teleportasi membawa Yue dan Tang Yuha. "Kakak, teknik milikmu sangat praktis. Apakah benar bahwa aku tidak akan bisa menggunakannya?" Tang Yuha yang terbang di samping Jie Yan bertanya dengan mata besar berair dan tatapan berharap seperti anak anjing. "Yuha, kakak tidak akan berbohong padamu. Kau akan terluka walaupun memiliki tubuh kuat jika berhasil mempelajarinya. Teknik ini tidak sesederhana kelihatannya." Jie Yan menggelengkan kepalanya saat membalas kata-kata Tang Yuha. Tang Yuha merasa sedih mendengarnya. Ia hanya bisa mempercayai kakaknya karena merasa bahwa Jie Yan tidak akan berbohong padanya. Ketiganya pun terus bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi walaupun sebenarnya Jie Yan dan Yue menurunkan kecepatan mereka karena kehadiran Tang Yuha. Namun mereka sama sekali tidak buru-buru apalagi Jie Yan harus menghemat ki agar bisa menggunakan teknik teleportasi terus-menerus. Bisa dipastikan, hanya untuk melewati setengah bagian yang terkena ombak, membutuhkan waktu setidaknya hampir setengah hari. Jumlah ombak yang harus dilewati di saat itu tentu sangatlah banyak. Dalam perjalanan, tidak ada yang menarik sama sekali karena semua tempat habis disapu oleh ombak tersebut. Itu tempatnya.
Di sanalah ombak itu muncul. Ucap Yue setelah mereka terbang cukup lama melewati semua ombak-ombak. Jie Yan langsung berhenti dan menatap ke arah ombak yang tiba-tiba muncul dari udara tipis. Alisnya sedikit terangkat karena ketika ombak muncul, ada kekuatan khusus yang mirip dengan Qi walaupun tidak. Itulah hal yang menciptakan ombak. Ia juga sama sekali tidak dapat melihat dari mana asal aura aneh itu muncul. Ketika ombak mendekat, Jie Yan membawa Tang Yuha dan Yue berteleportasi beberapa kali sampai melewati tempat munculnya ombak tersebut. Setelah lewat sekitar 10 meter, Jie Yan berbalik dan memperhatikan dengan cermat. Ia menunggu untuk beberapa saat dan ketika ombak muncul kembali, ia sama sekali tidak dapat melihat dari mana itu muncul. Apakah kau tahu bagaimana itu muncul? Tanya Yue karena ia sudah tahu bahwa Jie Yan memiliki penglihatan yang aneh dan dapat menembus banyak hal. Tidak. Jie Yan menggelengkan kepalanya lalu menatap ke arah kejauhan. Wajahnya saat menjadi serius karena tempat yang mereka masuki memang tidak sederhana sama sekali. Sejauh mata memandang, hanya ada hutan belantara yang unik karena pepohonan tersebut hanya akan tumbuh di tempat tersebut. Bukan hanya itu, bahkan tumbuhan lainnya juga hanya akan tumbuh di tempat seperti itu. Di tempat lainnya di istana bawah laut, semua yang ada di hadapan kelompok Jie Yan tidak akan ada. Kalian berdua berhati-hatilah. Ada banyak aura kuat di sana yang tidak bisa kita hadapi sama sekali. Jie Yan memperingati saat perlahan terbang. Iya. Jawab Tang Yuha dan Yue bersamaan saat mengikuti Jie Yan. Setelah bergerak hampir 5 menit, Jie Yan pun berhenti di udara dan menatap sebuah kolam kecil. Di tengahnya terdapat sebuah pohon aneh yang memancarkan kekuatan misterius. Ia pun perlahan turun dan mendarat tepat di pinggiran kolam diikuti oleh Tang Yuha dan Yue. Apa cairan berwarna putih seperti susu ini? Tanya Tang Yuha penasaran. Sebelum Jie Yan dan Yue menjawab, keduanya memasang wajah serius. Wush! Tiba-tiba saja, dari pohon yang berada di tengah-tengah kolam kecil itu, seekor binatang roh ular berwarna putih melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ular putih tersebut memiliki ukuran kecil dengan panjang hampir 1 meter. Teleportasi. Jie Yan menghilang dalam sekejap dan muncul tepat di samping ular putih yang tampak mencoba menggigit ke arah Tang Yuha. Ia pun langsung mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah tubuh ular tersebut. Sraing! Terang! Ketika Jie Yan mencoba membelahnya, itu seperti dirinya sedang mencoba memotong besi dengan pedang biasa tanpa ki. Ia sungguh terkejut. Meskipun ia telah melacak kekuatan binatang roh ular tersebut, pertahanannya sangatlah menakutkan. Zoom! Ular itu pun terpental sangat jauh. Terlihat sedikit darah mengalir di tempat yang ditebas oleh Jie Yan di tubuhnya. Bom! Ular tersebut menabrak pohon lalu langsung kabur karena sadar bahwa musuh sangat kuat. Ini adalah insting para binatang roh dan mereka pasti akan mencoba melarikan diri dari musuh kuat kecuali untuk para binatang roh yang memiliki harga diri yang sangat tinggi. Jie Yan muncul kembali di tepi kolam kecil dan menatap ke arah ular yang langsung pergi menjauh dengan tatapan serius. Ular kecil itu memiliki kemauan tingkat alam sage tahap ketiga. Tetapi pertahanannya sungguh tidak normal. Ujar Jie Yan saat menyimpan pedangnya. Iya. Lagi pula, binatang roh di sini tampaknya sangat pandai menyembunyikan auranya. Aku bahkan tidak menyadarinya sebelumnya sebelum dia menggunakan energi untuk menyerang. Tambah Yue.
Juga, ada aura khusus lainnya yang membuatnya lebih kuat dari yang seharusnya. Dan aura itu mirip dengan aura yang ada pada kolam ini. Lanjut Jieyan saat menatap ke arah kolam kecil dengan tatapan serius. Kakak, lalu apa buah-buah aneh itu yang tumbuh di pohon yang ada di tengah kolam ini? Tanya Tang Yuha penasaran. Jieyan tidak menjawab dan langsung melayang perlahan lalu mengambil satu buah tersebut. Ia pun kembali ke pinggiran kolam secara perlahan sambil terus melihat ke arah buah untuk mencari tahu apa sebenarnya buah itu. Buah ini, batin Jieyan. Ia pun langsung duduk di pinggir kolam lalu mengeluarkan beberapa buku dari dalamnya karena merasa pernah membaca hal itu sebelumnya walaupun itu menurutnya ketika ia telah berpetualang, sebelum kehilangan ingatannya. Jieyan mencari-cari di banyak buku seperti orang gila yang membuat Tang Yuha sedikit pusing karena ia sangat tidak suka membaca. Setelah sampai 4 menit, Jieyan pun mengeluarkan kembali buku-buku lainnya lalu ia terdiam karena di sudut cincin ruang miliknya, ada sebuah bingkai unik dengan formasi yang terbuat dari kinya. Jieyan pun mengeluarkan bingkai tersebut terlebih dahulu karena ia masih memiliki waktu untuk mencari tahu tentang buah. Ketika mengeluarkan bingkai yang berisi foto tersebut, Jieyan sedikit tertegun di tempat. Ia sama sekali tidak pernah memeriksa cincin ruang yang ia kenakan karena terlalu banyak barang dan sebagian besar adalah buku-buku tebal. Kakak, siapa ini? Dia sangat mirip denganmu. Tang Yuha yang awalnya penasaran, melihat bingkai foto dan ia terkejut sambil melihat foto dan wajah Jieyan berulang kali. Bahkan Yue terkejut ketika menatap wanita tersebut karena memiliki fitur yang sama dengan Jieyan, bahkan pedang yang dipedang wanita tersebut sangat sama dengan Jieyan. Jieyan membelai foto tersebut dengan senyum kecil di wajahnya. Saat kekuatannya terbangun, ia telah melihat sosok tersebut terbentuk melalui Ki dan ia langsung menyadari siapa sebenarnya wanita tersebut. Dia adalah ibuku. Episode sebelumnya. Tempat yang belum terjamah. Episode berikutnya. Persik susu dan cairan Ki alam tingkat 1.